Siap. Hormat. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Anak Indonesia hebat. Sehat, cerdas, berkarakter, anti bias. Silakan dulu. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Baik, saya sangat berharap supaya semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita merupakan pertemuan kedua dari materi kita di bab yang sama, dan akan ada banyak hal yang akan kita eksplorasi dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan memohon biarlah Tuhan memberkati semua yang akan kita lalui bersama. Bahkan banyak hal yang kita pelajari juga. Untuk itu saya minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, mari kita mengucap syukur dan terima kasih karena atas cinta dan kasih-Mu Engkau masih memberikan atas kehidupan baik kami. Kami juga mengucap syukur karena Engkau telah tibakan kami di tempat ini dalam suatu keadaan yang selamat. Bapak, sekarang kami akan mulai dengan pembelajaran kami. Marilah Engkau berkati setiap kami sehingga kami bisa memiliki hikmat atau budi pengertian, sehingga Bapak Guru yang menyampaikan materi bisa kami pahami dan mengerti serta kami gunakan untuk masa depan kami. Bapak, ini dulu dan harapan kami, mari Engkau sempurnakan doa ini karena hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih again. Hari ini semua hadir? Tidak. Yang tidak hadir? Ketua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sakit. Sakit. Semua sehat? Yang lain? Sehat. Sudah persiapan untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, hari ini ada materi yang sangat menarik yang akan kita pelajari bersama. Hari ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang fungsi. Hari ini kita belajar tentang hal baru lagi, tidak lagi dari materi fungsi, yakni komposisi fungsi. Oke, sebelumnya kita akan coba mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Terkait dengan fungsi, ada dua hal besar yang kita bahas minggu lalu. Yang pertama apa? Relasi. Ya, yang kedua? Fungsi. Kemudian juga kita sudah petakan apa saja yang masuk dalam relasi dan apa saja yang masuk dalam fungsi. Ya. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Ada yang masih ingat apa itu relasi? Oke, boleh? Satu orang? Kembali ke apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara anggota dua himpunan. Oke, relasi adalah hubungan antara dua anggota himpunan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Oke, sebelum kita masuk ke fungsi, kalau kita bicara relasi, berarti kita bicara sesuatu yang dekat dengan kita, ya kan? Nah, apa contoh konkret dari relasi? Hubungan antara dua anggota himpunan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan seperti apa contohnya? Jangan dibawa ke matematika. Kalau di luar matematika, misalkan contoh konkretnya seperti apa? Boleh? Contohnya seperti ibu dan anak. Ibu dan anak. Ya. Iya. Ada relasi. Iya. Itu dia. Kenapa seorang ibu sering jalan dengan seorang anak? Itu berarti karena ada relasi. Ya kan? Tidak mungkin ibu dari ibu lain, anak dari anak lain tidak saling kenal, tiba-tiba jalan bersama. Itu contoh yang paling konkret antara dua anggota himpunan. Ya. Oke. Selanjutnya apa itu fungsi? Masih ingat fungsi itu apa? Ada yang mau jawab? Boleh? Baik, fungsi menurut saya itu merupakan hubungan, yaitu merupakan menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Lagi-lagi ada hubungan dengan relasi tadi ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Kalau kita bicara tentang ada himpunan A, ada himpunan B, kemudian hubungan antara himpunan A dan himpunan B disebut relasi.
Tapi jika kita sudah menghubungkan antara anggota himpunan A dan himpunan B, maka disebut sebagai fungsi. Tapi dia punya syarat khusus ya. Syarat khususnya apa? Syarat khusus disebut fungsi jika relasi disebut fungsi jika tepat ya. Dia punya satu pasang saja. Jadi anggota himpunan A itu harus punya satu anggota, satu pasangan di anggota himpunan B. Oke, ada 3 istilah penting dalam sebuah fungsi atau relasi. Apa saja 3 komponen penting itu? Yang pertama, domain. Ya, ada yang bisa jelaskan apa itu domain? Ya, silakan. Domain adalah himpunan semua nilai input X yang dapat dimasukkan ke dalam suatu fungsi. Apa nama lain dari domain itu? Daerah asal. Daerah asal. Good. Kalau kita sudah punya daerah asal, otomatis kita punya daerah lawan. Istilah lain untuk daerah lawan disebut sebagai domain. Ya. Nah, setelah kita hubungkan antara domain dengan kodomain setiap anggota himpunannya, maka akan terbentuk daerah hasil. Ya. Apakah semua anggota kodomain adalah daerah hasil? Apakah semua anggota daerah lawan adalah daerah hasil? Belum tentu. Ya. Jadi bisa saja iya, tergantung relasinya, atau bisa jadi tidak. Jadi 3 komponen penting yang pertama kita sebutkan bersama-sama. 1, domain. 2, kodomain. 3, range atau daerah hasil. Oke. Dari 3 itu, sebelum kita masuk lebih jauh bahas tentang komposisi fungsi, adakah yang bisa kasih contoh kita terkait dengan lebih konkret lagi? Oh, ini himpunan A, ini himpunan B, dia hubungannya seperti ini Pak. Ini domainnya, ini kodomainnya, ini range-nya. Oke, ada yang bisa kasih kita contoh? Oke, silakan lakukan. Saya kasih contoh cukup banyak ya. Jadi salah satunya mudah-mudahan diingat dan kita bisa tahu bersama apa contoh yang teman memberikan kepada kita. Silakan. Oke, sambil Afrika menuliskan contohnya. Ini salah satu model ya, salah satu model untuk memetakan fungsi, yaitu menggunakan apa? Diagram. Ya. Silakan. Apa ini relasinya? Apa nama relasinya? Akar dari. Salah satu saja coba boleh dijelaskan? Yang himpunan yang A akar dari 1 dari himpunan B itu. Kalau yang kedua akar dari 4 2, yang ketiga akar dari 3 9, akar 9 3, akar dari 4 4. Oke. Good. Kurang lebih seperti itu. Silakan. Yang bisa menjelaskan kepada kita mana yang disebut sebagai domain, mana yang disebut sebagai kodomain, dan mana yang disebut sebagai range atau daerah hasil. Silakan. Baik Pak Guru dan teman-teman, dari contoh fungsi yang telah dituliskan oleh teman Artika, kita bisa mengetahui bahwa anggota himpunan A merupakan domain atau daerah asal yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan anggota himpunan B merupakan kodomain atau daerah lawan yang terdiri dari 1, 4, 9, dan 16, dan 25. Dari sini dapat dituliskan yaitu dan range atau daerah hasil yang terdiri dari 1, 4, 9, dan 16. Kenapa 25 bukan merupakan range? Karena dia tidak memiliki pasangan pada anggota himpunan A.
Kampana ini juga disebut sebagai fungsi karena memenuhi syarat, yaitu setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan pada anggota kodomain. Sekian dari saya. Secara sederhana contoh ini membawa kita pada pemahaman bahwa dalam setiap fungsi yang dikenakan sebuah relasi antara anggota himpunan A dan himpunan B, ternyata kita bisa temukan mana disebut sebagai domain atau daerah asal, kemudian mana ditemukan sebagai kodomain atau daerah lawan, dan kemudian kita bisa melihat hasil pemetaan yang disebut sebagai range atau daerah hasil. Nah, dari konsep yang sudah kamu pahami di tahap atau pertemuan sebelumnya, hari ini kita coba mengaplikasikannya pada materi lanjutan, yaitu terkait dengan komposisi fungsi. Saya beri sebuah note sederhana, belajar komposisi fungsi tanpa ribet. Mudah-mudahan ini cukup memotivasi kalian supaya kalian bisa tahu bahwa ternyata belajar fungsi atau belajar fungsi komposisi itu tidak ribet. Oke, memulai akan sebelum kita masuk pertanyaan diskusi ya yang sudah ada, mari kita perhatikan bersama apa tujuan yang kita mau capai dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan atau memahami pengertian komposisi fungsi. Yang berikut kita akan menentukan hasil komposisi dua fungsi, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan komposisi fungsi, dan yang terakhir menggunakan notasi atau aturan fungsi dengan tepat dalam komposisi. Ya, oke. Sebelum masuk di sini, ada beberapa pertanyaan yang juga bisa menolong kalian untuk masuk dalam konsep komposisi fungsi. Saya punya satu game sederhana, ya, boleh dicatat di situ. Boleh menggunakan pikiranmu untuk menganalisa. Sebagai tanda kalian punya kesiapan dan mengikuti pembelajaran, game sederhananya adalah mari berpikir secara logika. Oke? Kita mulai yang pertama. Pikirkan satu angka bebas, angka berapa saja, antara 1 sampai 9. Sebenarnya ini kayaknya pakai otak kita juga bisa ya. Tidak apa-apa, menulis supaya bisa pastikan jawabannya. Oke, angka tersebut jangan diketahui oleh temanmu. Yang berikut angkanya dikalikan dengan 2. Kalau sebentar ada yang salah, kemungkinan perkaliannya kurang bagus ini ya. Kemudian hasilnya dijumlahkan dengan 9. Hasilnya dikurangi dengan 3. Kemudian hasilnya dibagi dengan 2. Selanjutnya kurangi dengan angka yang tadi kamu pikirkan. Oke, sudah? Kita akan menjawabnya bersama-sama dalam hitungan ketiga. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ya. Tapi kalau salah, sepertinya memang ada something yang salah juga. Sudah siap jawabannya? Ya. Jangan nyontek ya, karena angka dan otak kita memikirkan bilangan yang berbeda. Baik, jawabannya adalah 3. Adakah yang memikirkan angka 3 di awal? Dan ternyata hasilnya juga 3. Ada yang memikirkan angka 9 dan hasilnya 3. Ada yang tahu analisa kenapa sampai jawabannya semua sama padahal angkanya berbeda? Ada yang tahu kenapa? Nanti dianalisa ya. Tapi secara sederhana ini mau kasih tahu kita bahwa daerah asal itu bisa saja berbeda, ya kan? Daerah asal bilangan itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya sampai 9. Tetapi daerah hasilnya cuma 1, yaitu 3. Ada 3 saja daerah hasil. Tadi saya berharap ada angka berbeda, tapi ternyata tidak. Ini mengatur kita untuk cara berpikir kita bahwa setiap bilangan jika dihubungkan dengan bilangan lain dengan relasi yang jelas akan menghasilkan hasil juga atau daerah hasil.
Baik, kita lanjut. Pertanyaan kritis yang berikut. Sebelum kita masuk ke inti materi kita. Kamu pernah berbelanja? Pernah. Belanja yang ada diskon? Pernah? Pernah. Yang pernah jalan-jalan ke Ramayana, ke Lipo, ya pasti yang dikejar pertama adalah diskon. Kadang-kadang kita tidak ada niat belanja ya. Niatnya lain. Sampai ketemu diskon niatnya berubah. Ya. Tidak, saya hanya cuci mata saja. Ternyata pergi dapat diskon, kayaknya harus diskon. Ya. Pernahkah kamu beli satu barang, dia mendapatkan diskon, misalkan diskonnya 20%, kemudian dia biasanya ditulis begini, diskon 20% plus 10%. Pernah dapat begitu? Nah, sekali 2 kali pasti dapat. Kenapa diskonnya 2 kali? Kenapa ada satu barang harganya 100.000, di diskon 20, kemudian dia lagi diskon lagi 10. Pernah tidak kamu pikirkan kenapa dia tidak satu kali diskon 30%? Kenapa dia harus 20 terus plus 10? Ada yang pernah analisa itu? Saya kalau belanja di mall ya atau di Lipo, saya kalau bawa kalkulator, saya akan hitung. Jadi kalau dia diskon 20 plus 10 dengan diskon 30, saya harus ambil yang mana? Kira-kira harus ambil yang mana? Kalau dia diskon 20, terus plus diskon 10 dengan yang diskon 30, kira-kira ambil yang mana? 20 plus 10. Mari kita bikin kajiannya. Ini ada punya hubungan dengan fungsi komposisi. Kita mulai. Ada satu barang, harganya 100.000. Oke? Kemudian dia dapat diskon. Ini saya mau pilih mana yang saya mau arahkan kalian pilih yang mana. Ada yang 20% plus 10%. Ada yang langsung 30%. Kira-kira pilih yang mana? 20. Oke, up your hand. Yang jawab 20% tambah 10% itu kayaknya lebih untung, Pak. Coba angkat tangan. Oke, kurang lebih sedikit. Banyak ini ya, hukum tadi diskon. Yang langsung pilih 30% siapa? Oke, 5 orang. Nanti saya juga, 6 ya. Kita coba hitung ya. Oke. 20% dari 100.000 berapa? 20%, berarti 20 per 100 kali 100 100.000 kan? Berarti namanya berapa nih? 20.000. Potongan yang kamu dapat adalah 20.000. Berarti dapatnya berapa? Bayarnya berapa berarti? Bayar 80 kan? Pas mau bayar 80, ternyata diskonnya plus 10%. Kita hitung lagi. 10% berarti 10 per 100. Kita kali dengan berapa? 80.000. Kita coret dapatnya berapa? Coret 2, 20, 8.000 ya? 8.000, potongannya ini kan? Berarti bayarnya berapa nanti? 72.000. Ini yang harus kamu bayar kalau kamu pilih diskon 20 plus 10%. Saya adalah orang tim yang pilih 30%. Mari kita hitung. 30% berarti 30 per 100 kali 100.000. Saya coret 20 dapat 30.000. Saya harus bayar berapa? Lebih untung bukan? Ya. Jadi jangan termakan kalau misalkan kamu ke sana, biasanya barang-barang yang sudah mau expire ya atau masanya sudah mau selesai, biasanya mereka kasih diskon plus. Diskon 50 plus 40. Kamu tergiur. 50 plus 40 dengan 90%, saya sarankan pilih yang 90% langsung. Ya kan? Lebih besar, hitungannya seperti ini. Makin besar nilainya, makin besar selisihnya juga. Ini selisihnya 2.000. Itu lumayan mau pakai. Ya kan? Orang matematik kalau ke toko hitungnya seperti ini. Ada satu fungsi yang mempengaruhi fungsi lain. Kamu mengerjakan fungsi A, ya fungsi fx misalnya fungsi pertama, kemudian fungsi gx sebagai fungsi kedua. Fungsi gx dapat tercipta nilainya berdasarkan analisa pada fungsi fx. Dua fungsi ini saling mempengaruhi. Kalau saya pilih yang 20 plus 10, maka kemungkinan saya akan merasa bahwa saya diuntungkan.
Tapi tetap notabene kamu untung harga barangnya tadi berapa? 100.000. Coba saya naikkan barangnya, jadi biasanya barang yang diskon di toko itu barang yang tidak mungkin harganya 100.000, tapi harganya 1 juta ke atas. Kamu dengan bangga, kamu akan bilang gini, ini barang 1 juta, dia bisa diskon 20 plus berapa? 10%. Kalau kita tambahkan 1 nol di belakang dan 1 juta, berarti apa? Opsi A kamu harus bayar 720.000. Opsi B kamu cukup bayar 700.000. Semakin tinggi nilai barang, nilai keuntungan yang kamu dapat semakin besar. Ya, bedanya sudah berapa? 20.000. Kita naik ke barang yang lebih mahal, semakin mahal barangnya. Barangnya harga 10 juta. Diskon 20 tambah 10%. Berarti kau harus bayar berapa? 7.200.000. Sementara yang opsi B kau cukup bayar 7 juta. Bedanya sudah 200.000. Apakah masih anggap ini kecil? Ya. Sama saja Pak, 20 plus 10 dan 30 itu sama. Hari ini kamu pikiranmu sudah terbuka. Belajar fungsi yang disubstitusi masuk ke fungsi lain atau disebut sebagai fungsi komposisi, itu punya pengaruh besar, salah satunya dalam perhitungan matematis. Saya jangan ketemu kamu di mall ya, tiba-tiba kita ketemu dapat di barang yang sama, terus kamu dengan semangat bilang beli yang 20 plus 10. Saya sudah ajar konsep, pilih diskon yang paling besar. Itu aplikasi. Baik, kita mulai. Pengertian fungsi komposisi, satu orang bantu kita baca boleh? Komposisi fungsi adalah penggabungan dua fungsi atau lebih menjadi satu fungsi, di mana hasil dari fungsi pertama menjadi input untuk fungsi kedua. Jika f dan g adalah dua fungsi, maka komposisi fungsi ditulis sebagai f bundar g x sama dengan f gx. Oke, good. Tepuk tangan teman-teman. Membaca dengan baik sesuai materi yang sudah saya kirimkan di WA Group semalam, bahwa jika f dan g adalah dua fungsi, maka komposisi fungsi ditulis sebagai f bundaran gx sama dengan f g. Kalau saya balik, bagaimana jika konsennya saya rubah jadi begini? Berapakah atau bagaimanakah dengan nilai g bundaran f? Berarti notasinya jadi apa? Kalau g bundaran fx, berarti good, gfx. Secara sederhana, kalau f bundaran gx, berarti fungsi apa yang masuk ke mana? Fungsi g masuk ke fungsi f. Kalau g bundaran fx, berarti masuk ke fungsi g. Mudah-mudahan lagi paham kalau kita lanjut. Oke, notasi sudah kita bahas, kurang lebih seperti itu. Syarat komposisi fungsi kita baca sama-sama. Pemirsa, mari kita baca sama-sama ini syarat. Mulai kita mulai. Agar dua fungsi dapat dikomposisikan, daerah hasil atau range dari fungsi pertama harus termasuk dalam daerah asal atau domain fungsi kedua. Artinya, hasil dari fungsi yang pertama harus bisa diproses oleh fungsi berikutnya. Oke, secara sederhana, boleh dibantu hapus papannya. Saya akan jelaskan bagaimana ketergantungan satu fungsi terhadap fungsi berikutnya dalam fungsi komposisi. Jadi sekali lagi, syarat komposisi fungsi adalah daerah range, daerah hasil dari fungsi pertama harus termasuk dalam daerah asal atau domain fungsi kedua. Artinya hasil dari fungsi pertama harus bisa diproses oleh fungsi berikutnya. Ya, misalkan, terima kasih. Misalkan saya punya di sini nilai x, kemudian saya punya fungsi pertama yaitu fx. Dan fungsi kedua yaitu gx. Saya menggunakan yang sama, diagram panah.
Kemudian kalau saya petakan di X sebagai domain pertama yang saya mau bicarakan, ya. Kemudian fungsi fx saya petakan misalkan 2x tambah 1. Kemudian fungsi g bundaran fx itu sama dengan, saya petakan fungsi g dulu. Gx sama dengan 3x. F bundaran gx ini kira-kira sama dengan berapa? Kita mulai yang pertama. Kalau saya punya nilai x sama dengan 1, 2, 3, 4, berapakah nilai fungsi gx, fx? Untuk nilai fungsi atau bentuk fungsinya 2x tambah 1. 3. Kemudian anggota kedua 5, anggota ketiga 7, anggota keempat 9. Kita pasangkan. Apakah ini memenuhi syarat fungsi? Ya. Apa kembali syarat fungsi kemarin kita pelajari? Tempat satu pasangan pada daerah perdomain, ya. Awalnya ini domain, kemudian ini menjadi domain atau daerah lawan yang bisa jadi daerah hasil, bisa jadi daerah hasil. Kalau kita ke fungsi gx, kira-kira berapa di sini? 9. Berapa nilai gx? 3. Berapa nilai gx? Apakah ada hubungan dengan fx? Apakah gx sudah punya hubungan dengan fx? Relasinya sudah ada? Belum. Dia harus ambil dari relasi x. Oke, saya pindah ke sini. Ini relasi pertama. Ini relasi pertama, ini relasi kedua. Gx dapat berapa di sini? 3. Kedua dapat berapa? 6. Ketiga dapat berapa? 9. Empat dapat berapa? 12. Gf bundaran gx, fungsi mana yang masuk ke fungsi mana? Oke. Kalau fungsi f bundaran gx berarti f gx, fungsi g masuk ke fungsi f, fungsinya jadi seperti apa? Kalau fungsi g masuk ke fungsi x, fungsi g masuk ke fungsi f, berarti dia ganti nilai x ya? Iya. Dapatnya berapa jadinya? 2 tambah 1. Maksudnya berapa di sini? 6x tambah 6x tambah 1. Oke, kira-kira berapa hasil yang sini yang pertama? Berapa nilai yang pertama di situ? 7. Yang lain sepakat 7? Ada yang tahu, ada yang bisa jelaskan dari mana 7 berasal? Boleh? Dari mana 7 berasal? 7 berasal dari fungsi gx yang dimasukkan ke dalam fungsi fx, yaitu yang pertama 3 dimasukkan ke dalam fungsi fx, berarti 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Oke. Kemudian nilai kedua berapa? Tepuk tangan untuk temanmu. Berapa? 13. Nilai yang berikutnya berapa? 19. Nilai berikutnya berapa? 25. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Maksudnya Sandra adalah nilai X semua ini masuk ke sini. Ya. Ketika 1 masuk ke sini jadinya 6 kali 1 tambah 1 sama dengan 7. Ketika 2 masuk ke sini dapatnya berapa? 12 tambah 1 13. Ketika 3 masuk ke sini jadinya 18 plus 1. Ketika 4 masuk ke sini jadinya 20. Oke. Ada cara lain untuk kita bisa dapatkan nilai ini tanpa mengambil dari fungsi awal, ya. Caranya begini. Kita sudah punya fungsi fx. Kita sudah punya fungsi gx kan? Oke. Kalau f bundaran g itu artinya apa tadi? fg, fgx kan? Artinya apa? Fungsi g masuk ke fungsi f. Kita coba satu-satu, ya. 3 masuk ke sini. Dapat berapa? 7.
7. Oke. Ingat, fungsi G masuk ke fungsi F. Fungsi G penilai yang ini. Ketika dia masuk ke F yang fungsi yang ini, dia harus dapat yang ini atau tidak. Cara keduanya. 6 masuk ke sini dapat 12 ya. Next 9 masuk ke sini jadinya berapa? 19 sampai di sini. Kemudian 12 masuk ke sini dapat berapa? 5. Sama, ya. Jadi bisa saja ada dua cara mendapatkan fungsi komposisi. Range-nya adalah yang pertama, kamu cari dulu F bundaran G. F bundaran GX rumusnya yang ini, 6X tambah 1. Kemudian kamu masukkan semua nilai X ke dalam. Itu opsi 1. Opsi 2 adalah ketika kamu sudah dapat fungsi F dan fungsi G, nilai dari fungsi G itu bertindak sebagai apa? Bertindak sebagai domain. Kemudian kodomainnya yang ini. Ya, dia masuk ke kodomain ini, daerah range-nya adalah yang ini. Ini sebagai range akhir. Jadi kita punya lebih dari satu fungsi. Ini bahkan ada 3 fungsi di dalam. Ya, ada fx, ada gx, dan ada f bundaran gx. Oke? Mungkin akan lebih paham, dan pastinya akan lebih paham kalau kita masuk ke contoh soal. Saya punya satu contoh soal di sini. Misalkan diberikan fungsi fx sama dengan 2x tambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat, maka kita dapat mencari komposisi fungsi f bundaran gx. Kira-kira modelnya seperti apa? Coba dibuat. Fx-nya 2x tambah 3, gx-nya adalah x kuadrat. Berapakah nilai dari f bundaran g? Silakan. Ya, boleh coba silakan. Oke. Yang diperoleh yaitu 2x kuadrat plus 3. Boleh dicoba supaya teman-teman juga paham. Bagaimana cara substitusinya, itu yang penting, ya. Boleh di sana? Oke, secara sederhana kalau kita punya dua fungsi fx dan gx, kalau f bundaran gx, berarti fungsi apa yang masuk ke fungsi apa? G masuk ke fungsi f. Kebalikannya, kalau g bundaran f berarti fungsi f masuk ke fungsi g. Kata kunci berikutnya, dia kalau komposisi berarti dia substitusinya masuk diganti nilai apa? Nilai x. Variabel yang kita bicarakan kan? Ya. Karena kita ngomongnya fx, gx, berarti kita ngomong variabel x. Berarti ketika dia mengganti nilai, berarti dia akan fokus pada variabel x. Oke, silakan dijelaskan. F bundaran g sama dengan f bundaran gx sama dengan f gx, berarti fungsi gx masuk pada fungsi f. Fungsi f yaitu 2x plus 3 digantikan oleh x tersebut diganti oleh gx yaitu x kuadrat, berarti 2x kuadrat plus 3, 2 kali x kuadrat 2x kuadrat, berarti hasil akhirnya 2x kuadrat. Baik, terima kasih. Untuk mengetes apakah kamu benar-benar paham dengan materi ini, bahkan bisa juga untuk menghitung fungsi komposisi, saya sudah menyajikan beberapa soal, ya. Sebelum kita masuk ke soal, ada satu sifat yang juga penting sekali. Tadi saya ulang, saya notis berkali-kali bahwa ternyata kalau kita cari fungsi komposisi, tidak serta-merta kalau kita bicara fungsi yang sama, maka hasilnya pasti sama. Iya kan? Kalau misalkan tadi contoh, saya bilang ada fungsi fx, ada fungsi gx, kemudian kalau kita cari fungsi komposisi f bundaran gx dengan g bundaran fx, sama tidak range-nya nanti?
Belum tentu sama, bisa jadi sama, tapi belum tentu sama. Ya, sekali lagi, walaupun kita bicara dua fungsi yang sama, fx dan gx, tetapi hasil komposisi fungsi berdasarkan urutan kalau f bundaran g dengan g bundaran f tidak selalu sama. Ya, itu artinya apa? Sifat komutatif, ya, sifat komutatif tidak dapat berlaku untuk fungsi komposisi. Atau secara sederhana kita bilang sifat tidak komutatif. Ya, oke. Beberapa soal sudah saya siapkan, ya. Kita tidak punya waktu cukup banyak. Saya pikir gaya analisis kita cukup tepat, sehingga kita akan membagi tiap kelompok satu soal. Dengan cepat, kelompok mana saja yang sudah mendapatkan hasilnya boleh maju dari presentasi. Oke. Kelompok satu silakan. Soal nomor 1. Pertanyaan nomor 1 itu boleh dijawab oleh kelompok mana saja. Mana yang sudah selesai dia boleh maju. Artinya nanti nomor berikutnya dia tidak dapat soal lagi. Begitu ya. Silakan. Kelompok mana saja boleh. Kita punya fx sama dengan 2x plus 1, gx sama dengan x kuadrat. Berapakah nilai dari f bundaran g dengan nilai x sama dengan 2? Kita punya 4 opsi pilihan jawaban. Kalian boleh menjadikan itu sebagai referensi untuk menentukan jawaban yang tepat. Silakan. Ada kelompok yang sudah boleh maju. Kelompok mana saja? Yang sudah dapat terlebih dahulu dia bebas untuk mengerjakan soal berikutnya, begitu ya. Satu saja yang maju boleh. Satu mewakili kelompok. Dia akan menulis cara kerjanya dan menjelaskan. Atau kalau mau 2 orang maju sekalian juga boleh. Ya, silakan. Adakah yang sudah? Fx sudah ada, Gx sudah ada, berapakah nilai dari F bundaran G? Artinya cari dulu rumus fungsi dari F bundaran G. Setelah itu substitusi atau gantikan nilai X dengan 2. Ada yang mau coba? Silakan. Ada yang sudah? Boleh? Oke, silakan. Otomatis kelompok berikutnya langsung kita lanjut ke nomor 2 berikutnya ya. Silakan, nomor 2 soalnya adalah sebagai berikut. Boleh dihapus? Nomor 2 silakan, kelompok mana yang mau maju? Nilai fx sama dengan x kurang 3, nilai gx sama dengan 2x. Berapakah nilai dari g bundaran f dengan nilai x sama dengan 4? Silakan. Oke, nomor 2 dari kelompoknya Mandi. Nomor berikutnya, silakan kita ke soal nomor 3. Kelompok lain, silakan nomor 3. Fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan x plus 1. Berapakah nilai dari f bundaran gx? Ini nilai x-nya tidak ada. Kamu cukup cari rumus fungsinya saja. Silakan. Tahan di depan dulu Nona, nanti kita akan minta penjelasannya. Oke, silakan nomor 3. Saya sudah ada yang maju. Oke, pertanyaan nomor 4, silakan kelompok berikutnya yang belum dapat kesempatan. Kita lihat soal nomor 4, F bundaran Gx. Oke, nomor 4 silakan.
Soalnya sama, kita punya dua fungsi, ada fungsi fx, nilainya adalah 3x, dan fungsi gx, nilainya x min 2. Berapakah nilai dari f bundaran g? Silakan. Ini juga tanya bentuk fungsinya, rumus fungsinya. Dua kelompok yang belum maju coba katakan. Oke, silakan. Sambil teman-teman yang sudah maju ke depan untuk mempersiapkan penjelasannya ya. Oke. Silakan, nomor ini siapa yang dapat? Lebih cepat boleh? Siapa yang dapat soal ini? Nomor 4. Silakan, ini hanya rumus fungsi saja. F bundaran G berarti G masuk ke F. Semudah itu. Kelompok lain? Ini dua kelompok tidak berjuang ini ya. Saya buka untuk 3 kelompok yang sudah maju. Yang mau maju lagi silakan. Oh, ada. Soal nomor 5 berarti kelompok terakhir ya. Oke, nomor 5 silakan. Nomor 5 silakan. Teman-teman kelompok lain yang sudah presentasi juga bisa mencakar yang sama supaya bisa jadi pembanding. Apakah benar atau salah ya? Oke, Ibu Artika lebih hemat papan ya. Kita lagi efisiensi anggaran. Berarti sama ya, kita efisiensi papan juga ya. Oke, sambil menunggu kelompok 5, kelompok 5 harus siap-siap ya, kelompok terakhir maksud saya. Kita kasih kesempatan untuk nomor 1, teman-teman yang kelompok 1 untuk menjelaskan bagaimana, seperti apa hasil dari komposisi fungsi soal tersebut. Silakan. Baik, kebetulan teman-teman sekalian. Mohon diperhatikan kelompok yang lain, ayo kita lihat, sama-sama kita koreksi. Hasil kerja kami yaitu kami mendapatkan soal diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 dan dx sama dengan x pangkat 2. Berapakah nilai dari f bundar j 2 adalah fx sama dengan 2x tambah 1, gx sama dengan x kuadrat, f bundar gx sama dengan 2x tambah 1, x nya diganti dengan nilai gx x kuadrat masukkan ke x, jadi 2x kuadrat ditambah 1, 2 dikali masuk di x kuadrat, jadi 2x kuadrat tambah 1. Terus setelah itu berapakah nilai dari f bundar g 2? Karena kita sudah menemukan f bundar gx sama dengan 2x kuadrat tambah 1, jadi kita tinggal memasukkan nilai 2 untuk mengganti x kuadrat, yaitu 2 dikali 2 pangkat 2 tambah 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 dikali 4 8 tambah 1 sama dengan 9. Oke, good. Terima kasih kelompok 1, penjelasan sangat detail dan sangat baik, hasilnya juga tepat ya. Ada yang mau komplain atau ada yang mau interupsi? Pas ya? Oke. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok 1. Kelompok 2 kami persilakan. Silakan. Soal nomor Boleh 2. diberikan Nona dengan penjelasan yang kamu tuliskan? Jika fx sama dengan x min 3 dan gx sama dengan 2x, maka g bundar f 4 adalah g bundar f sama dengan g dimasukkan ke f jadi 2x min 3. 2 kali x hasilnya 2x, 2 kali min 3 hasilnya min 6. Setelah itu kita cari g bundar f 4, 2x diganti menjadi 4 dan dikurangi 6, 2 kali 4 8 kurang 6 hasilnya 2. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3. Fungsi fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan x plus 1, ditanya f bundar gx. F bundar gx sama dengan f gx. Berarti fungsi gx kita masukkan ke dalam fungsi f, berarti x fungsi gx-nya yaitu x plus 1 dimasukkan ke dalam fungsi fx yaitu x kuadrat, berarti x plus 1 kuadrat. Oke.
Selanjutnya nomor 4, silakan. Baik, ya, menjelaskan pertanyaan yang keempat. Jika fx sama dengan 3x dan gx sama dengan x min 2, maka f bundar gx sama dengan 3 x min 2 sama dengan 3 dikali x sama dengan 3x, 3 kali min 2 sama dengan min 6. Jadi hasilnya 3x min 6. Oke. Dan nomor 5 yang belum tampil, silakan. Sambil kelompok-kelompok yang ada mempersiapkan referensi terkait dengan pelajaran tadi, ya. Baik, di sini fungsi fx sama dengan 4x ditambah 5. Jadi 4 buka kurung 4x ditambah 5 ditambah dengan 5. 4x 4 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 16. 4 dikali 5 sama dengan 20 ditambah 5, jadi hasilnya 16x ditambah 25. Oke, saya perlu kasih tepuk tangan karena kita belum paham pertanyaannya apa, kan? Iya. Tolong ditulis dulu apa fungsi yang kita maksudkan sehingga dia masuk ke kepala dirinya sendiri. Apa x? Berarti harusnya ditulis apa? Teman-teman kelompok dibantu. F bundaran Fx. Dia komposisi pada dirinya sendiri. Ditulis. Berarti ini yang di sana berarti ya. Harusnya F bundaran Fx sama dengan baru itu masuk. Ya. Tidak, itu tetap. Fx-nya tetap, Fx sama dengan no. Fx-nya tetap 4x sama 5 kan? Ya. Nanti di penyelesaian yang kedua itu baru F bundaran Fx. Oke, seperti itu dulu baru tepat bahwa kita tahu bahwa ternyata yang dimaksud oleh teman-teman adalah 4x plus 5 masuk ganti nilai x itu ketika dia di F bundaran Fx. Ya. Jadi komposisi pada diri sendiri bisa atau tidak? Bisa. Ya, ada dua fungsi yang bisa kita substitusi. Oke, tepuk tangan teman-teman. Baik. Dari 5 soal yang kita kerjakan, saya anggap itu sebagai sebagai asesmen proses, ya. Jadi asesmen awal tadi kita sudah telah soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga sudah asesmen terkait dengan proses kita, materi sudah saya kasih. Kemudian soal-soal ini berkenaan dengan asesmen proses. Nah, terkait dengan asesmen akhir, ya, saya akan kirimkan, saya akan paparkan. Ada beberapa soal yang akan kamu kerjakan sebagai asesmen akhir untuk pembelajaran hari ini, ya. Jadi sebelum kita masuk ke asesmen akhir ini karena waktu kita terbatas, saya akan kirimkan, ya,
via WA grup kita. Kemudian nanti kamu akan mengerjakannya secara individu. Boleh diskusi kelompok, tapi pengumpulannya secara individu terkait dengan soal-soal fungsi komposisi. Ya, oke. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berefleksi bersama. Ya, fungsi komposisi adalah hal baru yang baru kamu dapatkan setelah belajar fungsi di minggu kemarin. Maka pertanyaannya adalah, apa hal baru yang kamu baru pelajari dari pertemuan kita hari ini, atau apa pengetahuan-pengetahuan baru yang kamu baru dapatkan? Ya, jadi refleksi terkait dengan pertanyaan tadi, dan juga pertanyaan terakhir adalah apa yang kamu rasakan ketika berkolaborasi dengan teman satu kelompokmu mengerjakan soal yang ada, dan terkait dengan pengetahuan baru yang kamu dapatkan, apa perasaanmu? Oke, silakan perwakilan tiap kelompok. Kita mulai dari kelompok pertama yang di sana, silakan. Apa refleksimu terkait pembelajaran hari ini? Silakan berdiri. Yang lain langsung berdiri ya. Kita semua sudah mempersiapkan refleksinya kan? Dan semua apa yang kamu lewati hari ini bukan tidak dilewati. Nah, yang saya dapat dari pelajaran hari ini yaitu tentang komposisi, yang dimana komposisi itu memiliki 3 bagian penting, yaitu domain, range, dan koordinat. Dan yang saya rasakan dari pembelajaran kelompok ini yaitu kami bekerja sama untuk mengerjakan suatu soal dengan baik. Terima kasih. Silakan kelompok berikutnya. Apa refleksi hari ini? Silakan. Terima kasih, saya mewakili guru saya dan kelompok 3. Yang kami ambil dari materi hari ini yaitu dengan belajar tentang komposisi fungsi dapat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengetahui perhitungan ekonomi. Terima kasih. Oke. Kelompokmu harus makin cerdas memilih barang belanjaan ya. Jadi jangan cepat tergiur dengan diskon ya. Ya, kadang-kadang kita ke tempat belanja, sekali lagi saya bilang, tujuan kita lain, sampai sana belinya lain karena tergiur diskon. Ya. Cermat menggunakan hitungan matematik ya. Beli apa-apa hitung dulu diskon. Dan jangan terpengaruh dengan diskon. Kadang-kadang hasil diskon itu adalah harga aslinya ya. Wah, ini 1 juta, diskonnya jadi 500.000, padahal harga aslinya mungkin 400.000 ya. Tidak mungkin sebuah toko atau tempat produsen itu mereka rugi, tidak mungkin ya. Oke, lebih cermat menggunakan rumus yang ada atau pengertian yang ada. Silakan kelompok berikut. Baik, saya mewakili kelompok saya ingin memberikan refleksi. Dari pelajaran hari ini saya merasa sangat menyenangkan karena dalam pelajaran ini kami dapat mempelajari komposisi dengan cara yang lebih efisiensi, dan juga menyenangkan karena kami dapat berkumpul dengan teman-teman untuk mendiskusikan suatu pelajaran yang memang kami tidak bisa, dan saya berharap pembelajaran seperti ini akan diterapkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Maunya tiap kali mengajar pembelajarannya suasananya seperti ini ya. Kelompok berikut. Lebih besar suaramu. Dari pembelajaran ini kami bisa merasakan bahwa dalam suatu kelompok kita memiliki relasi dan fungsi, sehingga kita bisa mempunyai hasil yang baik. Dan kami merasa bahagia karena kami dapat membuat kelompok sehingga kami bisa berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir refleksi dari teman-teman di kelompok ini terlalu mendalam ya. Bahwa dalam sebuah relasi paling tidak semua orang anggota dalam relasi itu punya fungsi. Paham maksudnya ya? Jadi kalau dia hadir sebagai patung saja, maka tolong keluarkan dia dari domain dan dia berkumpul di domain yang tidak ada gunanya. Ya?
Tapi ada yang tidak merupakan anggota domain, pindahkan dia ke kodomain biar dia sendiri di sana. Karena dia tidak berfungsi. Ya. Mendalam sekali ya. Oke. Kelompok terakhir silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kepada kelompok kami. Pembelajaran hari ini menurut saya sangat menyenangkan karena saya dapat mengetahui implementasi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengambil contoh seperti diskon yang sudah Pak jelaskan dan cara mudah untuk mengetahui untuk mendapat hasil komposisi suatu fungsi. Terima kasih. Terima kasih. Selain refleksi dari kalian juga ada refleksi dari saya, yakni pembelajaran yang ideal itu adalah pembelajaran yang memberi hasil. Dan hasil dari pembelajaran itu adalah ketika kamu bisa menggunakan konsep yang ada dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau kalian punya harapan bahwa pembelajaran harusnya berjalan dengan sesuai seperti hari ini, maka harapan itu akan terwujud jika ada kolaborasi yang tepat antara saya sebagai yang memberikan ilmu dan kamu yang menerima ilmu. Jadi kesiapan peserta didik kamu semua dalam belajar itu juga mempengaruhi ya bagaimana cara kami untuk bisa transfer ilmu ke kalian semua. Jadi mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat bagi kalian, dan sekali lagi untuk asesmen akhir akan saya kirimkan di WA group masing-masing, di WA group kelas kita, dan kamu kerjakan masing-masing walaupun diskusinya boleh dalam bentuk berkelompok ya. Kemudian setelah itu saya juga akan informasikan bahwa materi kita selanjutnya, kalau kita sudah paham tentang fungsi, kita sudah paham tentang fungsi komposisi, next pertemuan kita akan bahas tentang fungsi inverse atau fungsi balikan ya. Jadi ada fungsi komposisi, di depan ada namanya fungsi inverse. Kita akan pelajari itu. Saya akan share materinya supaya kamu bisa pelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kelas kita. Oke? Mengakhiri pertemuan hari ini, ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup? Cukup. Tapi sudah paham? Sudah. Baik, terima kasih sekali lagi, dan kita akan akhiri pertemuan kita. Boleh berdiri semuanya. Oke, apakah matematika selalu asik dan menyenangkan? Iya. Mari kita buktikan bahwa matematika itu asik dan menyenangkan. Ya. Untuk kelas boleh pimpin kita. Oke, cukup hitungannya. Kita semuanya jalan sama-sama. Matematika asik dan coba mukanya coba ekspresinya. Ya, matematika harus bisa. Oke, matematika asik dan menyenangkan. 1, 2, 3. Ketua kelas kita akan akhiri dengan doa. Ketua kelas kalau kita dalam doa. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita terlebih dalam berdoa bagi kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kelompok masing-masing, kiranya Tuhan memberkati kami menjadi sampai dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Tuhan menyertai kami menerima kami. Silakan. Siap.